Iya, ini pejabat sejati Indonesia, Pak. Meskipun ada yang honor 100.000 Pak sebulan, tapi tetap wajahnya punya harapan dan penuh harapan. Para menteri Prabowo pasti terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy bicara soal dana desa di depan ribuan para kepala desa. Bahkan Kang Deddy sempat memuji nih ya para pejabat yang mana ada yang honornya kecil tapi nggak korupsi dibanding yang honor besar, ujung-ujungnya ya masuk PUI, teman-teman. Luar biasa. Coba kita simak dulu ya videonya. Itu kerjasama ini merupakan upaya mencegah sebuah tindak pidana yang merugikan rakyat dengan menggunakan uang negara ini. Karena dana desa ini hari ini adalah uang negara. Meskipun turun, tetap wajah kita harus bahagia. Lebih baik sedikit tapi istrinya jadi 2 daripada banyak masuk penjara. Tepuk tangan. Iya, saya itu karena tiap hari tinggal di desa, jadi saya tahu BPD ini anggota honornya berapa tuh, saya tahu itu. Ya, ini pejabat sejati Indonesia, Pak. Meskipun ada yang honor 100.000 Pak sebulan, tapi tetap wajahnya punya harapan dan penuh harapan. Karena hidupnya bukan ngandalkan honor BPD, tapi hidupnya dari pertanian, dari peternakan, dari perikanan, dari perdagangan, macam-macam gitu kan, bahkan mungkin dari perdukunan. Pokoknya yang penting hidup lah gitu. Tepuk tangan. Tepuk tangan Pak J. Keprok Pak J. Kalau bupatinya kan sangat formal dan santun karena santri. Kalau saya kan preman terminal yang jadi pejabat. Yang saya hormati dengan Pak Dir ya, saya ucapkan terima kasih Pak Dir. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kehadiran Pak Kajati. Ini sama-sama ini jaringan ngerso dalem ini. Jadi ngomong Jawanya agak medok banget, falsafah Jawanya kuat. Orang Jawa sama orang Sunda itu kata Gus Dur itu sama. Orang yang harus kita hati-hati menghadapinya. Kenapa? Ketika orang Jawa dan orang Sunda begini, mangga kapayun, itu hati-hati karena yang dilepas 1 yang dipegang 4 katanya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Wakajati, Pak Bupati. Ini bupati berprestasi, pandai IT, ya kan, ahli bikin syair cinta tapi tak berdaya menghadapi ibu ketua PKK. Syair cinta itu bukan untuk dilafalkan Pak, tapi untuk diamalkan. Kalau cinta hanya kata-kata, cukup kita menjadi kaum jelata. Aduh, kalau cinta dengan karya nyata itu adalah kelakuan raja. Saya ucapkan terima kasih Ketua DPP Apdenas beserta Sekretaris Jenderal. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian ini dia saat hari jadi Tatar Sunda kirab budaya di Sumedang, Ketua DPRD jatuh dari kuda. Aduh, murag tinu kuda. Kenapa? Didoakan oleh mantan-mantannya. Pak Kapolres, Pak Kajati, Pak Wakil Bupati, terima kasih atas kehadirannya. Sudah sembuh kan? Bahagia? Tidak kapok naik kuda? Iya, karena Bapak biasa naik kuda betina dari dulu. Pak yang mewakili Pak Dandim, saya ucapkan terima kasih jajaran Kemendikdasmen. Yang pertama, organisasi ini di Indonesia makin kuat sampai tingkat
desa ada. Kelembagaan terjaring berdasarkan aspek yang bersifat teknologi informasi. Tapi sebagai orang desa, kita nggak boleh lupa pada jati diri. Kalau desa ingin kokoh, kalau desa ingin tentrem ayem, karena orang desa itu prinsip dasarnya begini: ngenah nyandang, ngenah nyanding, ngenah nyandung. Itu orang desa. Tapi kalau saya boro-boro nyandung, boga hiji ge kabur. Nah, kemudian ngahna ngahning di desa itu begitu. Tiis celi herang mata. Tiis celi artinya telinganya jangan terlalu banyak dedengean. Makanya orang desa itu tidak reaksional, tidak pernah, jarang sekali terlibat dalam upaya-upaya provokasi. Kenapa? Karena orang desa itu prinsipnya dua: tungkul kanu paculen, tanggah kanu sadapen. Bahkan prinsipnya sahawae presidena, sahawae gubernurna, sahawae bupatina, sahawae kepala desana teu usaha mah teu nyatu. Bener nggak? Artinya bahwa kemakmuran, keberhasilan ditentukan diri kita sendiri. Walaupun kehadiran pemimpin yang adil akan membuka jalan bagi percepatan kemakmuran, kita meyakini itu. Kemudian apa yang mesti dijaga di desa? Sumber energi dan sumber pangan serta sumber spiritualitas, puncaknya itu. Sumber energi apa? Jaga sirah cai, jaga mata air. Sumber energi apa? Jaga tangkal gede yang sudah umur ratusan tahun. Jaga gunung, jaga sawah, jaga susukan, jaga walungan, jaga kungkulungan, jaga muara. Karena ini politik boleh mengalami fluktuasi, tetapi ketika sumber air terjaga, sumber hutan terjaga, sumber pangan terjaga, maka Indonesia akan tetap jaya. Kenapa? Negeri ini sudah dibuktikan. Di era kolonial kita kerja nanam tanaman perkebunan, meski dibayar murah oleh para bupatinya, mohon maaf, tapi para bupatinya ngejual ke POC-nya mahal sebenarnya, sehingga kaya-kaya pada waktu itu. Orang desa survive, bisa bertahan hidup dengan baik. Di era Jepang kita diambil semuanya, padi diambil, sumber pakaian diambil, sumber air diambil, bahkan kita pakai karung dan baju karet, kita masih bisa bertahan. Di era Bung Karno kita bisa bertahan. Di era Pak Harto sampai Pak Harto jatuh dari kepemimpinannya, siapa yang survive tidak kenal badai PHK, siapa yang survive tidak kena badai krisis adalah orang desa. Kapan orang desa akan bertahan menjadi masyarakat yang tidak tergantung pada siapapun? Selama sawahnya masih ada, selama sumber airnya masih ada, selama gunungnya masih ada, selama pantainya masih ada, selama lautnya masih ada. Saya hari ini dilobi oleh orang, udah setahun saya nggak berkeming, yang akan membuat tambang emas di sebuah kabupaten. Berulang-ulang saya nggak mau. Sampai terakhir nemuin saya, gimana Pak Dedi kalau BUMD-nya dipersiapkan untuk menjadi pemegang saham? Saya belum jawab juga. Di pikiran saya ke depan, setiap ada sumber alam di Jawa Barat, kandungan mineral, batu, pasir, ketika ditambang, izin
iup di provinsinya, karena itu kewenangan provinsi. Kalau Mas di SDM akan saya cantumkan bahwa desa pemegang saham dari tambang itu, sehingga dia masuk dalam manajemen. Hasil dari tambang itu nanti harus masuk dari kas desa, tetapi di kas desanya akan diplet oleh gubernur untuk apa? Recovery lingkungan, pembangunan rumah rakyat miskin, beasiswa bagi anak-anak sekolah di desa itu, pembangunan infrastruktur, pelindungan sumber mata air. Kenapa? Karena ruang koruptif itu dibuka. Di mana ruang koruptif dibuka? Karena aturannya tidak ada, maka ketika ada izin, orang lebih cenderung memberikan pada orang yang jadi pejabat dibanding memberikan saham untuk anggaran daerahnya. Terbuka, Pak. Kenapa? Untuk mempercepat pertumbuhan dan kemakmuran desa. Kebayang, Pak, kalau desa merupakan pemegang saham dari otorisasi tambang mineral, maka di Indonesia ini sudah ribuan desa akan memiliki income per kapita yang sangat tinggi, bahkan bisa jadi tertinggi di dunia. Kenapa? Hasilnya triliunan dari situ, tapi daerah yang dimana menghasilkan tetap miskin, bahkan mendapat residu. Apa itu? Ketika tambangnya hilang, mereka jatuh menjadi masyarakat miskin, tidak punya sumber air, jalannya penuh debu, kemudian sawahnya rusak, gunungnya rusak, mereka akhirnya menjadi menderita karena pertambangan. Ini konsep. Mari kita bicarakan nanti dengan asosiasi kepala desa, asosiasi Bamusdes, kemudian untuk bersama-sama mengawal. Kenapa? Kalimat Pak Jam Intel adalah jaga desa. Desa harus dijaga dari degradasi, runtuhnya kebudayaan desa, runtuhnya sumber alam desa. Nah, kalau saya perlu jaga desa, kalau saya gubernur, jaga bunga desa. Karena gubernurnya duda. Nah, ini satu gagasan, pemikiran yang mudah-mudahan menjadi transformasi. Kita akan mulai di Jawa Barat perubahan ini. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih pada para anggota Bamusdes dengan satu pesan. Hari ini di desa mulai hilang tradisi kepekaan. Sampah bertebaran, tidak ada yang mungut. Rumput tinggi di pinggir jalan, tidak ada yang babat. Orang lebih sibuk berdebat dibanding bekerja. Saya nggak usah jauh-jauh nyontoin. Di kampung saya mengapit dua desa, Desa Sukasari dan Desa Situsari. Jujur, rumput di jalan gubernur yang motong, sampah bertebaran gubernur yang mungut. Berulang-ulang saya panggil kepala desanya, tidak pernah ada perubahan. Kenapa? Karena pejabat desa hari ini banyak yang terlalu sibuk mikirin SPJ dan dana desa dibanding merawat dan menjaga desa. Ini harus dirubah. Untuk itu bergululah kepada kepala desa zaman baheula, kuwu zaman baheula, jarok zaman baheula, tanpa dana subsidi desa. Di era Orde Baru dana subsidi desa 1 juta, kadang turun ke desanya cuma 100.000, sama camat sudah dipotong pakai kaos untuk kampanye, karena saya hidup di situ tahu. Ya, zaman itu kepala desa tidak punya dana desa, tapi bisa bangun jalan, bisa punya tanah bengkok, bisa bangun kantor desa, bahkan istrinya ada yang 4 tapi rukun. Dan yang paling penting Pak Jam, di zaman itu banyak kepala desa yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Yang kerja sekretaris desanya yang ngerti, kepala desanya tidak ngerti baca tulis, tapi berhasil memimpin desa. Hari ini banyak kepala desa yang sarjana, bahkan S2 dan S3. Banyak anggota Bamusdes yang sarjana BPD piraku, dipimpin kuno buta huruf. Kepala desa, desana alus, subur makmur gemah ripah repeh rapi,
jalana kabangun ti mimiti jalan munding, jalan lori, jalan roda tebi ka jalan aspal, monya urang nu ayeuna serba aya, serba dihonoran lah saeutik-eutik nage aya honorna, piraku urang teu bisa ngawujudkeun era ku karuhun teu bisa nu teu apal baca jeung nulis ya, era atuh sarjana. Ku kituna semoga saya ucapkan selamat atas dilantiknya teman-teman Bamusdes yang hari ini sudah terkoordinasi dengan baik dari desa sampai pusat. Semoga desa menjadi kekuatan utama bagi pembangunan Indonesia. Atur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari desa mewujudkan Jawa Barat istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan pidato Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi di depan ratusan ribuan kepala desa. Teman-teman, Kang Deddy sampaikan bahwa pejabat sejati yaitu pejabat yang mana enggak hidup dari dana APBD ya. Dia hidupnya dari berternak, bertani, ya, berdagang, ya, seperti itu pejabat sejati itu ya teman-teman. Jangan ngandelin hidup di anggaran pemerintah ya. Itu yang harus dicatat oleh para pejabat ya. Mana ya tadi kalau ini disampaikan di depan ribuan kepala desa ya. Dan ternyata kalau ini pun tahu ya di desa ini seperti apa. Di desa ini gajinya berapa ya, kalau dia tahu itu luar biasa ya teman-teman. Karena diingatkan tuh untuk para aparat, para pejabat ya, baik di desa, kecamatan ataupun kabupaten ya, pegang teguh ya dalam hati ya, jangan sampai saya korupsi, jangan sampai saya memakan uang rakyat. Itu ya poin penting dari video ini. Oke, semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semoga Kang Deddy saya selalu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.